Selamat datang dan selamat beribadah di Gereja GPDI Kalvari Kupang. Mari sama-sama kita akan melihat pengumuman untuk jadwal ibadah sepekan. Oleh kuasa dan Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang. Pemenang dalam segala perkara. Oleh kuasa dan Kami juga mengucapkan selamat datang untuk para jemaat yang baru pertama kali bergabung di Gereja GPDI Kalvari Kupang. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya ya. Tuhan Yesus memberkati. GPDI Kalvari, sekali Yesus, tetap Yesus. Haleluya. Kita percaya kita mengakhiri tahun ini dengan jadi pemenang. Amin. Katakan bersama. Sungguh firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami. Sungguh firman-Mu menjadi pengharapan bagi kami Tuhan. Karena firman-Mu adalah firman yang berkuasa, firman yang tidak pernah berubah, firman yang selalu berhasil bekerja di dalam kehidupan setiap kami. Karena itu Bapa yang baik, kami percaya kami akan menerima kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang berasal dari hatinya Tuhan. Karena itu kami berdoa, Allah Roh Kudus, Engkau kiranya mengurapi, memberkati setiap kami, mampukan kami untuk dapat memahami, mengerti setiap kebenaran firman-Mu, terutama menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan. Haleluya. Puji Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan masih memberikan kita kekuatan, kesehatan, kesempatan untuk dapat beribadah, bersekutu kepada Tuhan pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, ya 3 minggu lagi kita mungkin akan mengadakan atau merayakan Paskah. Karena itu saya ingin kita belajar kembali tentang salib. Paskah ini adalah hari raya terbesar ya, di dalam sejarah umat manusia. Karena melalui Paskah itulah janji keselamatan itu digenapi melalui peristiwa salib. Melalui peristiwa Paskah itulah keselamatan itu menjadi sebuah kepastian bagi saudara dan saya, bagi seluruh umat manusia di muka bumi ini. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Injil Yohanes pasal 12 ayat yang ke-32 dan ayat yang ke-33. Injil Yohanes pasal 12 ayat 32 dan 33, demikian firman Tuhan. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Ditinggikan di sini bukan maksudnya diangkat ke sorga ya. Ditinggikan di sini berbicara tentang dia akan digantung di kayu salib. Tetapi peristiwa salib itu mengerjakan hal yang dahsyat saudara. Hal yang luar biasa. Karena dikatakan apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Tidak terkecuali saudara. Siapapun dapat datang menerima anugerah keselamatan itu lewat karya salib. Sehingga dikatakan di situ, ini dikatakan untuk
menyatakan bagaimana caranya ia mati. Kita perlu semakin hari semakin membangun kesadaran tentang salib Kristus itu. Karena salib itu tidak bisa dipisahkan dari kehidupan orang percaya. Bahkan Yesus katakan, kalau kamu mau mengikut aku, kamu harus memikul salib. Salib itu bukan cuman menjadi sarana bagi Yesus untuk meraih, merebut saudara dan saya. Tapi salib yang harus kita tanggung juga membuat kita menyadari betapa pentingnya karya salib di kayu salib itu. Karya keselamatan di kayu salib itu. Nah, ada beberapa hal yang dapat kita pelajari. Yang pertama, salib itu membuktikan beberapa hal. Salib itu membuktikan kepedulian Allah kepada orang berdosa. Salib membuktikan kepedulian Allah kepada orang-orang berdosa. Di dalam Lukas pasal 19. Itu kisah tentang Sakeus, orang yang berdosa. Orang yang dibenci oleh orang-orang Yahudi karena dianggap sebagai orang yang berdosa besar, saudara. Tetapi di dalam ayat yang ke-10 dikatakan, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Salib adalah desain. Salib adalah rancangan Allah bagi manusia yang berdosa. Salib adalah rancangan yang sudah Allah bangun sejak sebelum dunia diciptakan. Untuk apa? Untuk menyelamatkan, untuk menebus orang-orang yang berdosa, saudara. Pertanyaannya secara logika, siapa yang mau merancang hal-hal yang baik? Siapa yang mau merancang hal-hal yang mulia bagi seorang penjahat? Bagi orang yang dianggap sampah masyarakat, bagi orang yang dianggap tidak ada gunanya, bagi orang yang dianggap menyusahkan. Siapa yang mau merancang hal-hal yang baik bagi orang ini? Tidak ada, saudara. Yang dirancang adalah hukuman. Yang kita rancang pasti untuk orang-orang yang kita anggap baik. Kita akan mendesain, merancang hal-hal yang baik, yang menyenangkan bagi orang-orang yang baik kepada kita. Bagi orang-orang yang menyenangkan hati kita. Tapi bagi orang-orang yang kita benci, kita jengkel, kadang-kadang malah dalam hati, lu mati baik. Tapi Allah, Dia merancang karya keselamatan penebusan itu bagi orang-orang yang berdosa, saudara. Ini perlu kita renungkan sungguh-sungguh, saudara. Tuhan menyelamatkan kita, Tuhan menebus kita. Karya salib itu terjadi bukan setelah kita bertobat. Bukan, saudara. Dalam Roma pasal 5 ayat yang ke-8 dikatakan, tetapi Allah menunjukkan kasih karunia-Nya kepada kita oleh Kristus yang telah mati untuk kita bahkan saat kita masih berdosa. Kita masih berdosa, Allah sudah mati bagi kita. Kita masih hidup di dalam dosa, Tuhan sudah mengerjakan karya keselamatan itu. Kalau kita melakukan hal-hal yang baik, kecenderungan kita tentu kepada orang yang berbuat baik kepada kita. Kalau kita melakukan hal-hal yang baik, tentu kecenderungannya pada saat-saat, pada kondisi-kondisi yang baik juga, pada situasi yang menyenangkan. Tetapi Tuhan tidak peduli bagaimana kondisi, situasi, keadaan manusia, bagaimana sikap manusia kepada Allah. Tuhan mengerjakan itu karena Dia peduli kepada orang-orang yang berdosa.
Seringkali kepedulian kita adalah orang yang peduli dengan kita, ya kan? Dan itu memang manusiawi, saudara. Tetapi kita menjadi orang percaya bukan sekedar melakukan hal-hal yang manusiawi saja, tetapi melampaui hal-hal yang kelihatannya manusiawi. Sehingga Yesus mengajarkan, kalau orang tempeleng kau punya pipi, kasih yang satu. Itu tidak manusiawi, saudara. Yang manusiawi itu kita balas, ya. Itu wajar. Tapi kalau kita kasih tambah lagi, itu tidak wajar. Yang Tuhan ajarkan kepada kita melakukan hal-hal yang melampaui nilai-nilai kemanusiaan. Kasihnya, Allah menyatakan dirinya itu. Allah melakukan karya keselamatan bagi orang-orang yang berdosa. Yesus katakan, aku datang untuk menyelamatkan yang hilang, untuk mencari yang terhilang. Kiranya ini juga menjadi semangat kita, saudara ya. Bukan sekedar menjadi wawasan kita, tapi menjadi semangat kita juga. Untuk kita minimal mendoakan orang-orang yang terhilang itu. Memiliki kasih kepada orang-orang yang mungkin dianggap tidak berguna, bahkan menyakitkan kita. Karena Tuhan Yesus katakan, kalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, orang dunia juga buat yang sama. Orang tidak percaya Yesus juga buat yang sama. Lalu bedanya apa? Nah, Yesus telah menunjukkan satu teladan yang luar biasa. Nah, teladan itu tentu saja harus menjadi bagian dari perilaku kita. Untuk kita semakin memberikan hidup kita bagi sesama kita. Amin. Lewat berbagai kesempatan, saudara. Lewat berbagai pelayanan. Kita bisa terlibat di dalam berbagai pelayanan, saudara. Bisa. Kembali, apakah kita menyadari makna dari salib Kristus itu? Yang kedua, salib itu membuktikan betapa mengerikannya dosa itu. Salib itu membuktikan tentang betapa mengerikan, betapa berbahayanya dosa itu. Roma pasal 3 ayat 23 katakan, sebab semua manusia sudah berdosa dan sudah kehilangan kemuliaan Allah. Sudah berdosa, saudara. Sudah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 6 ayat 23 katakan, karena upah dosa itu adalah maut. Tapi karunia Allah adalah kehidupan yang kekal di dalam Kristus. Upah dosa itu maut. Banyak orang masih menganggap dosa itu hal yang sepele. Hal yang biasa-biasa saja. Hal yang lumrah. Ya, namanya juga manusia. Kita belok-belok sedikit ya tidak apa-apalah. Namanya juga masih di dunia. Bapak Ibu Saudara sekalian, dosa itu bukan hal sepele, saudara. Amin. Dosa itu bukan hal kecil. Kalau dosa itu hal yang sepele, kalau dosa itu hal yang kecil, Yesus tidak perlu mati di atas kayu salib, saudara. Tidak perlu. Buat apa dia mati untuk hal yang sepele? Buat apa dia mati untuk hal yang tidak serius? Tapi dosa adalah masalah yang serius, saudara. Tuhan, Bapa di sorga, Allah itu berjuang menyelamatkan manusia, bukan hanya dalam karya salib. Sejak manusia jatuh dalam dosa, semua karya keselamatan dikerjakan oleh Allah. Tuhan tidak pangku tangan, duduk diam-diam, tenang nanti. Tunggu waktunya. Tidak. Tuhan berusaha terus-menerus. Kenapa? Karena dosa ini adalah masalah yang serius, saudara. Dosa ini adalah masalah yang besar. Nanti kita akan melihat akibat dari dosa itu. Karena itu mari kita sebagai orang-orang percaya, kita menganggap yang sama juga. Punya cara pandang yang sama.
Ya, Filipi pasal 2 katakan hendaklah kita dalam kehidupan kita memiliki pikiran dan perasaan yang sama seperti yang terdapat di dalam Kristus Yesus itu. Ya. Baru kita bisa sejalan dengan Yesus itu. Ya. Baru kita bisa memahami sungguh-sungguh makna dari salib itu. Ya. Sehingga ketika kita merayakan Paskah itu, wah itu betul-betul sesuatu yang mengubah hati kita. Tentu sangat tidak bermoral, saudara. Kalau kita tidak menghargai, kalau kita tidak menghormati, kalau kita meremehkan perjuangan orang-orang bagi kita, apalagi sampai mempertaruhkan nyawa, ya kan? Bayangkan kalau kita ada di dalam keadaan yang hampir mati, lalu ada orang yang datang menyelamatkan kita. Dia mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan kita. Baru setelah kita selamat kita bilang, kok cuma begitu saja. Kok cuma begitu saja. Itu orang-orang yang betul-betul tidak punya moral. Tapi banyak orang percaya yang tanpa disadari seperti ini. Meremehkan karya salib itu. Bahkan menghina karya salib itu. Mari dalam kehidupan kita, sikap perilaku kita menunjukkan bahwa kita betul-betul menghargai karya keselamatan itu. Itu sebuah harga yang sangat mahal, saudara. Harga yang tidak dapat dibayar oleh siapapun. Itu akibat dari betapa mengerikannya dosa itu. Dan salib itu membuktikan kasih Allah kepada manusia. Salib membuktikan kasih Allah. Ujian dari kasih adalah penderitaan, saudara. Ujian kasih itu adalah kesukaran. Itu ujian dari kasih. Nah, kalau kita dalam kehidupan kita secara jasmaniah, kita gampang kehilangan kasih. Kita mudah kehilangan kasih karena persoalan, karena masalah, karena tantangan, karena persoalan. Kita kehilangan kasih kita kepada sesama. Bagaimana kita menjamin bahwa kasih kita kepada Tuhan tidak akan hilang? Karena perjalanan dengan Tuhan bukan perjalanan yang mudah, saudara. Bukan. Sungguh bukan perjalanan yang mudah. Para tokoh-tokoh Alkitab membuktikan hal itu. Elia seorang nabi besar, dia berdoa minta mati, saudara. Bayangkan Elia itu berdoa minta hujan berhenti, minta hujan turun, tapi minta mati. Kalau bukan karena penderitaan, tidak akan ada orang minta mati, saudara. Daud, baru banyak, saudara, kalau kita mau menguraikannya satu persatu. Semua mengalami perjalanan yang sukar dengan Tuhan. Dan karena itu tidak heran banyak orang yang akhirnya meninggalkan Tuhan. Yang akhirnya murtad. Tapi Allah telah membuktikan kasih-Nya kepada saudara dan saya. Lewat apa? Lewat salib. Allah membuktikan dia betapa dia mengasihi saudara dan saya. Kita tidak perlu bukti apa-apa lagi, saudara. Tuhan, kalau Tuhan berkati beta akan setia. Itu kayak anak PAUD, saudara. Kayak anak SD. Kalau Tuhan sembuhkan saya, wah saya akan melayani Tuhan. Tidak perlu begitu. Tuhan tidak perlu membuktikan apa-apa lagi kepada saudara dan saya. Amin. Salib adalah bukti kasih Allah yang dahsyat, yang luar biasa, yang tidak dapat dikerjakan oleh siapapun, saudara. Kadang-kadang kita seperti menghina Tuhan, seolah-olah Tuhan tidak mampu menolong kita. Lalu kita menguji kebaikan Tuhan dengan pelayanan kita. Kita menguji kesetiaan Tuhan dengan kebaikan-kebaikan kita. Alkitab katakan kebenaran kita itu seperti kain kotor di hadapan Allah. Kita selamat hanya karena kasih Allah.
Kasih itu adalah bukti kasih Allah. Salib adalah bukti kasih Allah, saudara. Karena salib adalah puncak karya keselamatan yang Allah kerjakan. Ya. Salib adalah puncak daripada karya keselamatan. Setelah ribuan tahun Tuhan bekerja, Tuhan berjuang, berusaha. Kalau kita melihat di dalam kitab Ibrani, Ibrani pasal yang pertama, ayat yang pertama dikatakan, setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Saudara lihat, ya. Setelah ya, berulang kali dengan berbagai cara, dengan perantaraan begitu banyak nabi, Allah berusaha berbicara kepada umat manusia, saudara. Sampai kepada akhirnya Ia berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Ini kan luar biasa, saudara. Zaman sebelum Kristus Tuhan bicara lewat manusia, tapi Kristus datang, Allah berbicara dirinya sendiri, berbicara kepada umat manusia. Ini dahsyat, saudara. Ini hal yang betul-betul harus kita hargai. Hal yang berikut dari salib. Salib Yesus adalah pengorbanan yang menyelamatkan dan mendatangkan penebusan. Salib Yesus adalah korban yang menyelamatkan dan menebus. Kolose pasal 2. Kolose pasal 2 ayat 13 dan ayat 14. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Kita yang sudah mati harusnya oleh karena dosa kita, oleh karena pelanggaran-pelanggaran kita. Tetapi tuntutan-tuntutan dosa itu, dakwaan-dakwaan dosa itu dipakukan Allah di kayu salib, diselesaikan oleh Kristus di kayu salib. Salib itu menyelamatkan dan menebus. Menyelamatkan artinya menghindarkan dari akibat dosa. Menyelamatkan itu artinya menghindarkan, melepaskan dari akibat-akibat dosa. Salib Kristus itu mengakibatkan orang-orang yang percaya tidak lagi mengalami hukuman dosa, yaitu kematian kekal. Itu yang namanya menyelamatkan. Jadi keselamatan itu dikerjakan untuk menghindarkan kita, untuk merebut kita dari akibat dosa yang kita lakukan. Itu diselamatkan. Orang menyelamatkan untuk menyelamatkan orang lain, untuk menghindarkan dia dari akibat kecelakaan misalnya, dari akibat bencana alam. Orang itu diselamatkan. Kita juga demikian, saudara. Kita diselamatkan dari apa? Dari hukuman dosa. Apa hukuman dosa? Kematian yang kekal. Itu keselamatan yang dikerjakan lewat karya salib itu. Sekali lagi, karena salib kita tidak perlu lagi, tidak usah kita mengalami hukuman dosa itu. Kita diselamatkan.
Artinya kita tidak perlu mati di dalam kematian yang kekal itu. Tidak. Salib juga menebus. Menebus dan menyelamatkan itu berbeda, saudara. Menebus itu dari keterhilangan. Menebus itu untuk mendapatkan kembali. Kalau tim SAR itu dia menyelamatkan orang yang terkena bencana alam, habis dia selamatkan, dia taruh di tempat yang aman, habis itu dia tinggal. Ya kan? Urusan saya sudah selesai. Pokoknya saya sudah selamatkan dia, saya taruh di tempat yang aman, dia keadaannya terlindungi, selesai. Tidak ada urusan. Tapi penebusan itu untuk mendapatkan kita kembali. Bukan cuma sekedar menghindarkan dari kuasa dosa itu, dari akibat dosa, tapi untuk mendapatkan manusia kembali bisa bersama-sama dengan Allah. Amin. Sehingga lewat penebusan itulah kita bisa hidup bersama-sama dengan Tuhan di sorga yang mulia dan kekal itu. Sehingga keselamatan dan penebusan itu dua hal yang berbeda tapi satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Bagaimana kalau Allah cuma menyelamatkan kita? Kita tidak mati kekal, tapi kita mau kemana? Kan begitu. Kita tidak mati kekal, tapi kita mau pergi mana? Tetapi karena penebusan itulah Tuhan Yesus katakan, di mana aku berada, kamu pun di situ berada. Itu dampak dari penebusan, saudara. Kalau kita menebus barang, tentu kan yang kita tebus itu kan barang kita. Supaya apa? Supaya kita memilikinya kembali. Sehingga lagu ujian kita yang pertama, ku ingin selalu bersekutu denganmu, itu bisa terwujud. Kalau tanpa penebusan Allah, tidak akan kita bisa bersekutu dengan Tuhan. Banyak orang berbuat baik, berbuat benar, tapi mereka tidak bisa bersekutu dengan Tuhan, saudara. Agama-agama lain mengajarkan hal-hal yang baik, mengajarkan hal-hal yang benar juga. Tidak ada agama ajar orang berdosa, tidak ada. Tapi bedanya, mereka tidak ditebus, saudara. Mereka tidak mengalami persekutuan dengan Allah itu. Mereka tidak mengalami perjumpaan dengan Allah. Kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Bahkan Allah Roh Kudus berkenan hadir, masuk di dalam kehidupan setiap kita. Dan satu waktu nanti, kita akan bersama-sama dengan Allah. Itulah dampak dari salib, saudara. Bukan hal yang biasa-biasa saja. Hal yang luar biasa yang harus benar-benar kita hargai sungguh-sungguh, saudara. Dalam perjalanan kehidupan kita ini. Memang bukan perjalanan yang mudah. Tetapi jangan kita tinggalkan salib itu. Jangan kita lupakan karya salib itu. Kalau kita merasa menderita, merasa sulit. Alkitab katakan penderitaan yang kamu alami tidak seperti yang dialami oleh Tuhan. Rasul Paulus katakan dalam penurutanmu kepada Tuhan, dalam penderitaanmu, kamu tidak sampai mencucurkan darah. Tidak. Tapi persoalannya, masih banyak orang percaya mengabaikan karya salib ini. Semoga kita menjadi bagian orang-orang yang sungguh-sungguh menyadari dan menghargai karya keselamatan yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan saudara dan saya. Sehingga perayaan-perayaan Paskah kita bukan cuma sekedar rutinitas, bukan cuma sekedar rame-rame. Tapi ada satu pemaknaan yang mengubahkan kehidupan saudara dan saya. Puji Tuhan, demikianlah firman Tuhan.